Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bijalali malakutih wa tawahhada bijamali jabarutih wa ta'azzaza bi'uluwi ahadiyatih wa taqaddasa bisumuwi somadiyatih wa takabbara fi dhatihi amudhara'ati kulli nadhir wa tanazzaha fi sifati an kulli tanahin wa taswir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, seri mengenai tasawuf. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendapatkan satu penjelasan apa sebenarnya esensi daripada tasawuf itu. Saya sedikit mereview bahwa tasawuf itu sebenarnya merupakan ruhuddin, ruhnya agama. Jadi kalau kita itu beragama tanpa ruh, nah kira-kira kita ini ya seperti sosok berjalan tanpa nyawa. Nah ini kok ada mayat hidup ini, menjadi menakutkan rasanya. Makanya tasawuf ini sebagai ruhuddin, tasawuf ini satu ajaran utama sejak Nabi Adam. Kalau Rasulullah SAW menyempurnakan agama ini, maka yang disempurnakan ya amaliyahnya, tauhidnya, tasawufnya. Contoh paling sederhana begini. Begitu Nabi Adam alaihissalam beriman, diciptakan beriman, tentu saja beliau beriman. Tapi begitu beliau mulai melaksanakan iman, pertama kali Allah mengajari kepada Nabi Adam, nah untuk menggerakkan imanmu. Ini kita semua beriman, tapi setelah beriman ngapain saya ini? Apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Maka di situ nanti kita akan mengenal al-ihsan. Nah, ihsan yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah di Al-Quran disebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari nama-nama semuanya. Nama-nama apa itu? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah dibalik seluruh nama-nama alam semesta ini. Begitu beliau diajari nama-nama ini, mulailah bergerak hidup jiwa beliau untuk muwasalah, terus menerus berzikir menyebut nama-nama itu. Nah, tsumma aradhum 'alal malaikah. Baru Nabi Adam mempresentasikan nama-nama ini kepada para malaikat. Awalnya malaikat belajar kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam mendapatkan sanksi dari Allah untuk turun ke dunia, kembali karena blank. Dunia ini blank. Bahkan di gambarantinya, kalau kita blank terus menerus, tidak ada nur, tidak ada cahaya. Ya, tadi imam kita sholat maghrib ini mengutip, dibacakan tadi ayat. Faman kana fi hadhihi a'ma. Lah, siapa yang di dunia ini blank, buta mata hatinya, fa huwa fil akhirati a'ma. Di akhirat lebih buta lagi. Wa dhallu sabila, sesat jalannya, nggak ketemu Allah, nggak bertemu Allah. Semakin berlapis blanknya ini. Inilah ketika blank di dunia, Nabi Adam diajari oleh malaikat Jibril
melalui wahyu dari Allah untuk kembali membuka pintu-pintu cahaya. Nah, ini mengalami satu proses penyempurnaan demi penyempurnaan dari Nabi Adam ke Nabi yang lain, ke Rasul yang lain, sampai memuncak penyempurnaan ini yaitu pada era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi kita, syariatnya sempurna, tauhidnya sempurna, tasawufnya sempurna. Nah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasul yang sempurna ini. Nah, disinilah kita kenal Islam, iman, ihsan. Ihsan inilah yang kelak berkembang menjadi ulumut tasawuf, ilmu-ilmu tasawuf dari ihsan itu tadi. Nah, tasawuf itu di zaman Nabi istilahnya memang belum ada. Yang ada ihsan. Tapi di era tabi'in sudah mulai muncul, sehingga Imam Malik radhiyallahu an mengatakan man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang bertasawuf tapi tidak bersyariat, berfikih, nah itu namanya zindik. Zindik itu kebatinan. Saya gambarkan tuh begini. Orang merasa bertemu Allah, tapi sebenarnya hanya bayangan dia saja bertemu Allah. Seperti Bapak Ibu sekalian punya televisi, gede banget televisinya. Begitu masuk, lah muncul ini bayangan saya di televisi. Dia merasa masuk TV itu. Padahal begitu disetel, loh kok bukan gambar saya yang keluar. Tapi baru dia melihat pantulan dirinya, belum dihidupkan televisi itu, dia merasa bahwa dia masuk televisi. Ini juga begitu. Kalau kita zindik, bertasawuf saja tapi tidak bersyariat, kita bisa merasa kayak orang melihat bayang-bayangnya di TV, merasa sudah masuk TV. Ini jadi oleh sebab itu, dan sebaliknya, siapa yang berfikih, bersyariat maksudnya, tapi tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, bisa menjadi fasik. Fasik itu yang bagaimana? Kita bersedekah. Bersedekah itu berfikih, bersyariat, zakat, infak, sedekah, ya, hibah, hadiah, itu kan syariat. Ikhlas enggak ya? Nah, ikhlas itu tasawuf. Kita sholat, syarat rukun sahnya sholat itu syariah. Khusyuk enggak sholat saya ya? Khusyuk itu tasawuf. Tidak ada di dalam fikih, di dalam syariat bab khusyuk. Begitu juga tidak ada di dalam tasawuf bab najis, bab toharoh, ya, yang membatalkan wudhu apa, nggak ada. Tasawuf itu li islahil bawatin wassarair, untuk membaguskan, nah ini membaguskan, menata, membaguskan hati kita, batin kita. Karena batin kita itu, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang tidak tampak ini namanya alam batin. Pertama kali kita itu memiliki alam pikiran, alam akal, alam nafsu, alam kolbu, alam roh.
alam rahasia roh yang disebut alam sir. Itu alam batin kita. Ini kalau nggak ditata, orang mengalami depresi dan memiliki kecenderungan anti Tuhan. Kalau perlu Tuhan dilawan. Awalnya sekedar protes-protes saja pada Tuhan. Lama-lama dia suudzon pada Tuhan, pada Allah. Lama-lama dia tinggalkan Tuhan. Nauzubillah. Ini karena ketika batinnya tidak tertata. Islahul bawatin wassarair. Contoh, alam lahiriah kita ini diwakili ketika memandang oleh mata kita. Namanya al-ain. Mata ini ain. Mata ini memandang. Yang dipandang tentu alam nyata, bukan alam yang tidak nyata. Maka tasawuf apa yang menghantar mata kita ini? Kalau dalam dimensi tasawuf, kalau dimensi syariat, jangan memandang hal-hal yang diharamkan. Itu syariah. Tapi kalau tasawuf, lihatlah yang tersembunyi di balik yang kau pandang. Yang tersembunyi ada apa? Ada ibrah. Ada pelajaran yang menghantar kesadaran kita menuju kepada Sang Pencipta di balik yang kita pandang. Ada Engkau Allah di balik yang aku pandang itu. Ada namamu, ada af'almu, ada sifat-sifatmu. Semua nama-nama, benda-benda, rupanya juga ada namamu di balik itu. Nah, ini baru soal tasawufnya mata. Tasawufnya telinga bagaimana? Kalau syariatnya telinga, dengarkanlah suara-suara yang mengajak, suara Al-Quran, jangan kau dengarkan suara-suara yang membuat engkau lalai dari Allah. Kalau tasawufnya telinga beda lagi. Tasawufnya telinga di balik bunyi suara yang kau dengar. Kalau engkau tanya, hai bunyi, sebenarnya engkau ini siapa? Si bunyi itu sendiri menjawab, huwa, katanya. Dia. Bayangkan. Dia. Allah. Ada nama dia. Ada sifat dia di balik bunyi. Makanya dulu para sufi ada istilah sama. Sama itu mendengar musik, mendengar puisi, mendengar kisah-kisah berhikmah, namanya sama. Para sufi dulu ketika mendengar musik saja bisa ekstas. Bukan pada indahnya musik, ekstasnya. Kalau kita kan pada indahnya musik, wah asik ini musik mana ini, siapa ini aransemennya ini. Wah. Kalau kita begitu, oh yang mendengarkan adalah nafsu kita tadi. Tapi para sufi tidak. Di balik bunyi itu ada getaran-getaran zikrullah, nama Allah yang bermacam-macam sedang harmoni dalam satu alunan. Mereka bergetar jiwanya. Telinga hatinya yang mendengarkan suara itu. Nah, ini itu baru soal mata, telinga, indera kita dan seterusnya. Kalau akal kita, maka begitu akal itu hidup, yang muncul apa? Al-hukmu. Akal harus hidup. Al-hukmu itu menghukumi hak batil, baik buruk, jangan, salah, benar. Akal kita. Ini akal harus akal sehat. Kalau akal kita tidak bisa melihat seperti itu, akal kita lagi tidak sehat. Akal ini merupakan ainul basir, ainul qulub, mata hati. Yang disebut al-basirah itu akal, mata hati. Ya, kalau kita kepengen tahu mata hati, ya akal kita. Seperti mata kita memandang merah, kuning. Ini kan bikin decision ini, menghukumi. Oh,
menjas. Oke. Hati kita, ini karena kita mulai menata batin, hati kita selalu menerima dan menolak. Menerima dan menolak itu adalah kata lain dari memutuskan. Apa yang dilihat oleh akal tentang benar dan salah akan diputuskan oleh hati. Yang benar diterima enggak ya? Yang salah ditolak enggak ya? Tergantung hati. Kalau hatinya bersih, terang, hak langsung diterima tanpa ditimbang-timbang. Tapi kalau hatinya kotor, kenapa kotor? Karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka yang benar ditolak, yang dolalah, yang batil malah diterima. Nah, inilah perlunya tathhirul qulub, menyucikan hati. Kita kan pernah belajar mengenai serial Tazkiyatun Nafs, membersihkan nafsu, ada lagi menyucikan hati. Kita habis wudu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya tergolong orang-orang tawwabin, orang yang taubat, yang tazkiyatun nafs. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah orang yang melakukan tathhirul qulub, menyucikan hati. Tadi kita sudah menyucikan fisik kita, hatiku ya Allah. Nah, inilah proses penyucian dan seterusnya. Ini namanya bagian dari islahul bawatin wassarair, menata batin dan rahasia batin kita. Ini tasawuf, wilayah yang dihuni oleh tasawuf. Karena itu ada 2000 definisi tentang tasawuf, tapi kesimpulannya sama. Kesimpulannya adalah al-adab ma'allah wa rasulihi wa ma'al khalqi. Adab, etika dengan Allah, etika dengan Rasulullah, etika dengan sesama orang beriman, etika dengan sesama makhluk. Makhluk itu apakah manusia, apakah dia kafir apa muslim, ada etikanya. Apakah binatang, apakah makhluk pohon, air, ada etikanya. Nah, tasawuf karena itu sebagai ruh